Teman kita sudah hadir 50 orang, jadi kita mulai saja diskusi kita pada malam ini. Ya, topiknya sangat-sangat menarik. Ya, saya membaca topik dari Bu Naomi dan Mbak Nurul. Ini terbesit saya mencari referensi mengenai topik yang sangat istimewa ini bagi saya. Istimewa plus agak mengerikan sedikit gitu ya. Nah, setelah saya lihat-lihat referensi, ternyata ada satu survei ya yang dilakukan oleh Latitude News ya pada 40 negara. Jadi yang disurvei itu adalah 40 negara termasuk Asia, Amerika, Eropa, dan sangat mencengangkan bagi saya sendiri karena saya orang bio membaca hasil survei itu. Kenapa sangat mencengangkan? Karena Indonesia, di mana kita sekarang berada, itu menjadi urutan nomor 2 dari 5 negara dengan kasus bullying tertinggi. Waduh, kalau prestasi yang positif, sangat senang kita ya. Tapi kalau prestasi yang dengan tingkat bullying tertinggi, ini sangat sangat menyedihkan kalau bagi saya sendiri gitu ya. Posisi tertinggi itu sebetulnya ditempati oleh Jepang, ya. Kemudian Indonesia kita nomor 2, Kanada, Amerika dan Finlandia. Nah, kembali ironis bagi saya adalah ternyata kasus bullying berdasarkan hasil survei itu banyak dan sering kali terjadi itu di institusi pendidikan. Artinya yang dijamah di sini sebetulnya adalah para remaja, ya. Bahkan di tahun 2019 itu dari 339 kasus kekerasan, dampaknya adalah 82 meninggal dunia. Ya, ironis sekali bagi kita mendengar hasil survei yang cukup bagi saya, ya kalau boleh dibilang mengkhawatirkan, apalagi di dunia pendidikan yang didominasi oleh anak-anak remaja, gitu ya, yang sebetulnya menjadi penerus generasi-generasi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, generasi kolonial, generasi baby boomer dan lain sebagainya, ya. Ini satu generasi yang menurut saya dengan kasus seperti ini ya perlu menjadi pemahaman kita, perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, itu 2011 kan berarti sosmednya belum begitu booming kan ya. Nah, sosmed itu mulai booming sebetulnya kan setelah kira-kira pada saat COVID kan ya, plus minus sebelum COVID ini. Nah, itu adalah bullying yang dilakukan secara langsung. Dan dengan adanya sosmed ini, pasti akan sangat berpengaruh kan gitu ya. Yang nanti akan dikaji oleh Ibu Naomi dan Mbak Nurul, ini bagaimana perundungan yang terjadi pada korban perundungan cyber. Nah, itu kita nggak tahu itu sebetulnya apa sih perundungan cyber itu. Perlu kita tahu tuh nanti ya. Kok secara cyber orang bisa melakukan perundungan? Dan kalau kita perhatikan teman-teman, perundungan ini kerap sekali terjadi di keluarga, ya, kerap kali terjadi di perkantoran malah, gitu ya. Di banyak komunitas-komunitas, bahkan ada sebagian orang kalau nggak melakukan perundungan rasanya kok nggak hangat hidup ini gitu ya. Apakah seperti itu? Dan nanti kita coba dengarkan dari dua penyaji ini ya. Apakah itu juga kategori perundungan? Nah, itu saya juga tidak begitu paham, nanti kita bisa tanyakan kepada beliau. Namun dampak perundungan ini kan macam-macam ya, dan kalau kita kaji ini banyak dampak-dampak negatifnya sampai terjadi ide bunuh diri menurut Mbak Nurul dan Bu Naomi ini ya. Tetapi di satu sisi ada hal positif yang sebetulnya kita miliki. Self esteem kan sebetulnya hal yang positif ya. Nah, apakah ini nanti berpengaruh nggak
dengan ide bunuh diri, atau malah sesuatu yang negatif, misalnya orang sudah tidak berdaya lagi, ya, akibat perundungan itu sudah menyerah, kalau menurut saya sudah menyerah. Jadi ada pemikiran akan bunuh diri nggak? Ini kan dahsyat sekali dampaknya gitu ya. Nah, kali ini kita akan dengarkan ya pemaparan Bu Naomi dan Mbak Nurul mengenai pengaruh dari atau hubungan antara self esteem, ketidakberdayaan dan ide bunuh diri. Ya, yang diteliti pada kajian ilmiah ini adalah para remaja korban perundungan cyber. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan hangat diskusinya nanti ya, karena biasanya kalau klinis itu sangat hangat diskusinya, atau pendidikan itu sangat hangat diskusinya. Namun sebelum saya menginjak kepada pemaparan materinya, seperti biasa saya akan bacakan dulu ya short CV-nya Ibu Naomi dan Mbak Nurul. Ya, silakan Mbak Hartinah. Sis Hartinah boleh ditayangkan. Oke, baik. Ini adalah CV, di saya belum kelihatan nih. Oke, ini Ibu Naomi. Ya. Dr. Naomi Sutikno, Magister Pendidikan Psikolog. Ya, ini beliau sekarang adalah di Untar dan riwayat pendidikannya 2018 menyelesaikan program doktornya di bidang ilmu psikologi dari Universitas Pajajaran, Bandung. 2009 beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Kristen Indonesia, Magister Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Tahun 99 ini lulus dari Universitas Kristen Maranatha untuk profesi psikolognya. 97 itu adalah lulus dari Maranatha juga untuk sarjana psikologinya. Kepakaran beliau adalah psikologi klinis, psikologi anak dan remaja, kognisi, agresi, dan forensik. Jadi kalau bicara mengenai yang serem-serem ini dengan Ibu Naomi tepat sekali, karena saya ingat dulu bagaimana bimbingannya Bu Naomi itu menginterview orang-orang yang ada di lapas yang diajarin nasi padang itu ya Bu ya. Itu menarik itu nih. Selalu Bu Naomi berkecimpung dalam hal-hal yang ya relatif serem bagi saya gitu. Ide bunuh diri lah di lapas lah dan lain sebagainya ya. Pengalaman kerja klinis dan akademisi adalah 2011 sampai dengan sekarang. Dia dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Dengan konsentrasi ajarnya adalah psikologi abnormal, psikopatologi. Juga beliau adalah psikolog klinis di Rumah Sakit Omni Pulau Mas Jakarta 2001 dan sampai dengan sekarang. Ini jadi praktisi sekaligus juga adalah akademisi. 2005 sampai 2010 adalah staf pengajar Fakultas Psikologi Universitas Kristen Krida Wacana di Ukrida. Ya, seberangnya Untar ya, konsentrasi ajarnya adalah pengantar neuropsikologi. 2005-2009 adalah staf pengajar di Akademik Keperawatan Mitra Keluarga Jakarta. Konsentrasi ajar adalah psikologi umum. 2006-2009 tenaga fungsional Sahabat Andik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (DKI) dan International Labour Organization, jadi di ILO, Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tangerang. 1 tahun 2001-2002 adalah staf pengajar di SMK LW Pribadi Mandiri Jakarta. 9 bulan Mei 2001 adalah psikolog klinis di Dwi Payana Biro Konsultasi Psikologi Jakarta. Jadi publikasi beliau teman-teman bisa di copy Google Scholar ini, nanti banyak di sana hasil-hasil karya ilmiah dari Ibu Naomi. Silakan Mbak Artina, berikut ini pengalaman penelitian publikasi ilmiahnya. Ada Descriptive Study of Adolescent Depression, COVID-19 Pandemic, juga ada Role of Self-Concept and Conformity and Willis, ya International Conference ini ya. Jadi banyak nih berkolaborasi dengan Pak Tommy juga nih, faktor risiko kemunculan agresi pelanggaran moral pada remaja di lembaga pembinaan khusus, nah kan, khusus anak nih. Kemudian influence executive function, dimension, personal value, social situation, adolescent aggression. Jadi teman-teman jurnal bakti masyarakat Indonesia bisa dilihat nanti di DOI yang ditampilkan di sini. Dan banyak nih karena DST di sini dan seterusnya gitu ya. Silakan Sis Hartinah. Prestasi beliau adalah penerima hibah penelitian disertasi doktor dari Kemenristek Dikti. Jadi disertasinya kelihatan dibiayai pemerintah nih Bu Naomi ya.
luar biasa. Organisasi profesi yang beliau ikuti adalah anggota dari HIMSI 2001 sekarang, 2009 sampai sekarang adalah anggota Ikatan Psikologis Klinis, HIMSI juga 2015 adalah sampai sekarang pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Forensik HIMSI, ya. 2009 sampai 2015 adalah anggota Association for Play Therapy APA gitu ya. Nah, ini teman-teman, Ibu Naomi, ya, barangkali kita kasih aplaus dulu sebelum lanjut ke Ibu Mbak Nurul nih. Monggo, silakan kasih aplaus dulu teman-teman. Kasih aplaus, ya. Oke, makasih. Kurikulum Mbak Nurul Astria Putri, Magister Psikologi, psikolog. Ini kandidat karena belum pelantikan ya, Mbak Nurul. Ya. Selanjutnya, nah ini adalah riwayat pendidikan Mbak Nurul, Universitas Kristen Maranatha. Oh, sarjana psikologi berarti adik kelasnya Ibu Naomi ini ya. Ya Pak, ternyata baru tahu pas jadi pembimbing ternyata sama-sama lulusan Maranatha Pak. Ya, oke, ini ketemunya di Untar ya, di Magister Psikologi Klinis Anak dan Dewasa. Ini 2022 berarti masih sangat-sangat hangat sekali keterampilan Mbak Nurul adalah asesmen psikologi, administrasi tes psikologi, konseling, wawancara terstruktur, dan observasi. Pengalaman kerja klinis dan akademisinya Mbak Nurul adalah tim asesor psikologi PT KAI, ya, kemudian melakukan asesmen, tes psikologi, pemeriksaan psikologi, gitu ya. 2021 adalah tim konseling grup Telkom University, ya, memberikan layanan konseling dan psikoedukasi, menjadi pembicara dalam webinar grup konseling. 2022 ini berarti sekarang ya tim dari Training Development Massive Consulting, jadi membuat modul pelatihan psikologi, memberikan pelayanan psikologi. Nah ini silakan yang nanti konsultasi dengan Mbak Nurul boleh dikontak di emailnya Mbak Nurul ya. Baik teman-teman, ya itu adalah saya bacakan short CV dari kedua narasumber kita. Sebagaimana biasanya nih Mbak Nurul dan Bu Naomi, jadi pemaparan. Setelah itu nanti kita akan ikuti dengan tanya jawab, ya. Oke, saya silakan kepada Bu Naomi dan Mbak Nurul. Siapa yang mau presentasi dulu? Apakah Mbak Nurul atau Bu Naomi? Silakan. Coba saya dulu. Ya. Saya lebih ke ini gambaran umumnya dulu kali ya, Pak Made dan ya, Ibu Bapak semua. Selamat malam, terima kasih atas kehadirannya. Ini namanya forum diskusi ilmiah, jadi kita lebih sifatnya berdiskusi gitu ya. Khususnya mungkin saya mengantarkan Mbak Nurul gitu, itu Pak Made. Jadi ya. Mbak Nurul ini salah satu dari mahasiswa saya waktu tahun-tahun lalu gitu ya, dalam mengerjakan tesis yang beliau buat. Nah, di dalam tesisnya ini, dengan pembimbingan bersama saya, kita memang membahas tentang kasus-kasus ide bunuh diri, dan juga terkait dengan kasus korban dari perundungan cyber, seperti itu. Jadi nanti mungkin lebih lengkap tentang tesisnya adalah Nurul kali ya, Pak Made ya. Ya. Saya lebih memberikan gambaran umumnya dulu, ide awal penelitiannya seperti itu ya. Ini ada Bu Marat. Bu Marat, halo, selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, Prof pakai masker. Sehat-sehat, Prof. Batuk, lagi batuk. Oh, baik. Ya, baik. Ya, begitu saya share screen ya, Pak Made, izin boleh, ya. Boleh, Bu. Ya. Udah bisa ya. Saya coba share screen dulu. Nah, ini materinya saya bersama Nurul ya. Nurul juga yang buatin ya, Nurul ya. Oke. Jadi ini topiknya memang ya, jadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari kami, yaitu pertama adanya kasus-kasus perundungan cyber. Tadi sempat Pak Made nanya, waduh ini apalagi ya perundungan cyber gitu ya. Kemudian setelah perundungan cyber, kita melihat fenomena yang cukup banyak saat ini. Kemudian kita juga memperhatikan para korbannya ini cukup banyak juga yang mengalami perilaku gitu ya,
menunjukkan perilaku adanya ide bunuh diri, ya. Nah, maka kita lihat hal-hal apa yang berkaitan dengan ide bunuh diri pada para remaja korban perundungan cyber ini. Seperti itu, ya, ide awalnya. Jadi kalau kita lihat dari latar belakangnya seperti ini, Ibu Bapak semua. Jadi kita tentu melihat ada masalah. Selalu berangkat dari ini ada masalah, apalagi kita mohon izin kami dari klinis gitu ya. Kalau kami dari klinis itu kita biasanya memang melihat ada masalah gitu ya. Masalahnya yaitu memang bullying gitu ya. Kalau kita pakai surveinya dari asosiasi APJI ini untuk ini ya, untuk survei, lembaga survei asosiasi pengguna internet gitu ya, di tahun 2018 itu melakukan survei mengenai bullying ya, bullying di dunia internet. Ternyata datanya cukup besar gitu ya. Memang tidak 50-50 gitu ya, tapi kita lihat bahwa 49% responden dari APJI ini mengatakan bahwa pernah menjadi korban dari cyberbullying, ya. Nah, cyberbullying itu ya perlakuan membuli, meledek orang, mengejek orang, menghina orang melalui media internet, itu disebutnya cyberbullying, gitu ya. Jadi ternyata 49% dari partisipan survei mereka mengatakan pernah jadi korban. Ini data yang cukup besar ya menurut saya ya, dan menurut saya bersama Nurul. Jadi itu yang harus kita jadikan pertimbangan gitu. Ada apa ini ya? Apalagi kita mempelajari bahwa bullying itu kan suatu perlakuan agresi ya kepada orang lain yang sifatnya lebih rendah dari orang tersebut, dari pelaku gitu ya. Kemudian sifatnya juga terus-menerus, bullying itu kan ya. Jadi perlakuan agresinya itu terus-menerus diberikan kepada seseorang, di mana orang tersebut jadi ada ketidakberdayaan gitu dalam melawan si pelaku bully ya. Nah, bullying tanpa pakai cyber ya, bullying sehari-hari saja itu sudah sangat berat gitu ya. Ini apalagi kita bicara di dunia internet ya, di mana jejaring internet itu berita dari satu sumber bisa menyebar ke banyak tempat gitu ya, bahkan mungkin bisa internasional. Jadi efeknya jadi lebih luas ya dibandingkan dengan bullying yang tradisional yang dilakukan dalam perbuatan sehari-hari seperti itu. Respons pengguna media sosial terhadap cyberbullying ya, Pak, saat ditanya para pengguna media sosial kalau diberikan atau dikenakan perlakuan cyberbullying ya, kalau kita lihat seperti ini persentasenya. 31,6% membiarkan dan tidak melakukan apa-apa. Kebayang ya, dia membiarkan. Tapi mungkin dari sisi personalnya ya dia sudah terdampak secara psikologis gitu ya. Dia diejek, dihina terus-terusan gitu ya. Dia diam, tidak melakukan apa-apa. Tapi secara psikologis individu itu terkena gitu ya. Nah kemudian ada juga sebenarnya mencoba membalas ya. Membalas atau melakukan hal yang sama. Jadi balas ejek seperti itu juga ada ya. Kemudian 5,2% menghapus ejekan atau cyberbullying yang mereka dapatkan. Jadi dihapus gitu ya, dia mencoba mendelete. Tapi kan kalau kita bicara ini udah internet, kalau udah disebar kemana-mana seperti apa gitu ya, semua orang tadi saya katakan bahkan mungkin internasional pun bisa melihatnya gitu ya. Jadi sekalipun dia menghapus di HP-nya dia misalnya atau di medsosnya dia, tapi kan sudah menyebar ya. Nah itu yang terjadi tentang cyberbullying. Dan ternyata hanya sedikit ya Ibu Bapak, hanya sedikit yang melapor kepada pihak berwajib ya. Nah kondisi inilah yang membuat kami berpikir bahwa
kasihan sekali ya para korban cyberbullying ini, mereka tidak berani melapor gitu ya, mereka hanya membiarkan ya, dan padahal secara psikologis tentu mereka terdampak ya. Nah ini dia. Kenapa sih ya mereka itu kok nggak banyak yang lapor, padahal kita tahu ya ini berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena lebih sulit, khususnya remaja ya, kita bicara remaja itu kan masih SMP, SMA, awal-awal kuliah gitu ya, itu kan masih remaja, dan mereka tuh sulit menghadapi itu. Kenapa? Karena perundungan cyber itu bisa terjadi setiap saat, dan dapat disaksikan oleh masyarakat luas. Jadi kebayang yang melihat dia diejek, dikerjain, diganggu, itu tuh tidak hanya satu skup, satu sekolah aja misalkan gitu ya, tapi semua masyarakat luas bisa menonton. Kebayang rasa kecil gitu ya diri ini ya, begitu diejek dan ternyata banyak orang yang mengetahui. Serta jejak digital yang cenderung permanen. Nah inilah hal-hal yang ini dia, tidak ada habisnya rasa malu dan penghinaan yang dirasakan oleh korban. Ini kami ambil dari beberapa referensi sebelumnya ya. Jadi kasihan sekali itu ya para korban-korban perundungan cyber ini. Para ahli telah menunjukkan bahwa self-esteem yang rendah merupakan prediktor kuat dari viktimisasi perundungan cyber dan juga menjadi konsekuensi negatif dari pengalaman perundungan cyber ya. Jadi sudah diketahui gitu ya bahwa para korban gitu ya, para korban maupun korban ya viktimisasi perundungan cyber ini mengalami tadi ya rasa esteem yang rendah gitu. Malu, rasa malu yang begitu kuat gitu ya, karena seluruh orang masyarakat luas mengetahui hal tersebut, dan tadi itu sifatnya sudah ada di internet, itu cenderung menetap gitu ya. Jadi rasa malu itu membekas pada si korban perundungan cyber ini. Menurut Salmi Fali tahun 98, korban perundungan cyber memiliki self-esteem yang rendah karena menyalahkan diri sendiri atas serangan dan kegagalan dalam menghindari perilaku tersebut. Jadi yang seringkali mereka tuh apa? Mereka tuh menyesal gitu ya, kadang-kadang juga ya, menyesal, kok aku sampai kejadian ya seperti itu. Kok aku sampai membiarkan ya aku dibegitukan gitu ya. Misalnya mungkin teman-teman pernah dengar dalam dalam tahun ini mungkin ada anak sekolahan yang dirundung oleh teman-temannya gitu, anak laki-laki yang disuruh melakukan aktivitas seksual dengan kucing. Pernah tahu mungkin ya ibu bapak semua, dan itu divideokan dan itu diviralkan. Yang kebayang adalah apa? Si anak itu akan mendapat dia perbuatan dia dipaksa bersetubuh dengan kucing aja itu sudah suatu bentuk perundungan ya, dia terpaksa. Ini malah baru ikut ini apa keluar ya? Keluar. Nah, kemudian ditambah lagi video itu diviralkan. Jadi semua orang melihat hal tersebut. Apa yang terjadi? Para pecinta binatang akan meneror anak ini gitu ya, dianggapnya anak ini melakukan kejahatan terhadap binatang. Jadi teror kepada dia juga begitu banyak. Betapa stresnya ya seorang anak dikenakan hal tersebut. Nah itu yang terjadi, mungkin Bapak Ibu pernah membacanya juga ya di berita ya, sehingga anak itu pun sakit gitu dan akhirnya meninggal ya. Nah, jadi remaja mengalami perundungan lebih mungkin untuk mengalami perasaan sedih, putus asa, kesepian, insomnia, dan memiliki ide serta keinginan untuk bunuh diri jika dibandingkan dengan remaja yang tidak mengalami perundungan ya. Jadi inilah kondisi yang ada pada mereka karena mereka tadi ya malu yang begitu kuat gitu ya. Terus seperti nggak ada yang bisa menolong dia lagi karena semua
semua orang rasanya sudah mengetahui melihat hal tersebut gitu ya, dan biasanya mereka berpikir bahwa mungkin bunuh diri ya yang terbaik menurut mereka gitu ya. Jadi sering sekali mereka punya pemikiran seperti ini. Ya. Nah, tadi mereka ada rasa ketidakberdayaan karena nggak tahu gimana caranya gitu ya menghilangkan semua jejak digital itu gitu ya. Nah, rasa ketidakberdayaan ini juga yang bisa memicu ide, keinginan untuk bunuh diri ini ya, karena mereka merasa sudah tidak sanggup mengatasi bullying yang dihadapi melalui media internet ini. Ya. Terdapat kemungkinan remaja yang menggunakan media sosial juga pernah mengalami perundungan tradisional ya. Ketika mencari teman atau dukungan lain dari dunia maya, korban perundungan tradisional juga menjadi korban perundungan cyber yang pada akhirnya akan belajar dari pengalaman masa lalu bahwa mereka tidak berdaya dan tidak mampu membela diri secara efektif. Karena melawan balik hanya akan memperkuat intensitas pelecehan. Sehingga mereka saat dirundung secara tradisional, secara tatap muka langsung saja mereka nggak berani ngelawan, nggak bisa gitu ya. Maka begitu kena di media massa, kena di media internet, ya semakin nggak berdaya mereka gitu ya. Jadi itulah yang membuat mereka semakin merasa ketidakberdayaan ini mendorong mereka untuk menyudahi gitu ya, yang punya pikiran untuk menyudahi hidupnya. Nah, itu kira-kira gambaran awalnya dulu gitu ya, sampai saya bersama Mbak Nurul di sini ya, kami berdua berdiskusi mengenai apa yang bisa kita lakukan gitu ya di dalam menganalisis permasalahan ini dengan lebih mendalam. Gitu sebagai pengantarnya Pak Made dan Ibu Bapak semua, kira-kira ini akan memberikan gambaran umum gitu ya, sampai akhirnya jadilah sebuah tesis yang diujikan oleh Mbak Nurul ini. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Naomi. Kita kasih reaksi Bu Naomi dulu teman-teman supaya nggak ngantuk. Ya, silakan Ya. kasih reaksi dulu. Mbak Ana, terima kasih. Mbak Nurul, Mbak Terima Andi, kasih. terima kasih. Ya, Pak Kristiana, terima kasih. Maya Sari, terima kasih. Baik, jadi Bu Naomi sudah jelaskan secara garis besar mengenai dahsyatnya perundungan gitu ya. Sekarang akan ditelaah lebih spesifik lagi oleh Mbak Nurul, ya hubungan antara self-esteem dengan ketidakberdayaan dengan terkait dengan perundungan cyber. Silakan Mbak Nurul. Baik, terima kasih Pak Made. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya izin share screen dulu ya untuk PPT-nya. Baik, tadi juga untuk latar belakang masalahnya sudah cukup digambarkan oleh Bu Naomi. Saya mungkin sedikit mengulang saja untuk awalnya. Nah, jadi latar belakang dibuatnya tesis ini adalah saya terpikirkan ketika tesis ini dibuat pada saat awal masa pandemi, di mana memang kita semua lagi tidak banyak kerjaan di rumah, terus lebih banyak membuka media sosial. Akhirnya saya lebih sering melihat wah sekarang ternyata yang menggunakan media sosial itu sangat banyak loh, bukan hanya anak-anak muda saja, tapi juga dari hampir dari seluruh kalangan usia juga ikutan gitu. Tapi ada sesuatu yang menarik nih ketika buka media sosial tersendiri, saya melihat bahwa pada awal pandemi ini banyak anak-anak remaja yang berusaha untuk membuat dirinya viral, baik itu secara positif atau negatif. Nah, ada anak-anak yang mungkin menunjukkan bakatnya seperti menyanyi, membuat barang-barang yang bisa dia jual dan segala macam. Tapi ada juga beberapa remaja-remaja yang melakukan aksi-aksi yang mungkin kita bisa katakan aneh atau unik gitu, sehingga memancing reaksi negatif dari orang-orang lain gitu. Nah, di sini dari awalnya ini saya melihat bahwa memang manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain.
Nah, dengan remaja sendiri di mana lagi ada tugas mencari identitas diri nih, di mana pembentukan jati dirinya sendiri ya sangat bergantung dengan lingkungan sosial di mana orang tersebut berkembang. Dan dengan seiring berkembangnya zaman juga, kita lebih banyak menggunakan media sosial, apalagi pada masa tes ini dibuat, kita memang sedang diisolasi dari dunia nyata gitu ya, kita lebih banyak involved di dunia media sosial gitu. Jadi sangat terlihat interaksinya itu meningkat seperti itu. Nah, meskipun juga media sosial ini memiliki banyak aspek positif yang bisa kita gunakan, memiliki manfaat yang banyak, membuat kita lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain yang jauh. Mungkin anak-anak remaja yang sedang kuliah di luar kota, jarang bertemu orang tuanya, lebih gampang untuk berkomunikasi gitu ya, lebih mudah untuk cari informasi juga untuk keperluan sekolah dan kuliah. Tapi ternyata ada sisi gelapnya nih dari penggunaan media sosial sendiri. Salah satunya adalah cyberbullying ini, di mana akhirnya si cyberbullying ini terjadi secara meluas dan terkadang sampai sangat heboh ya gitu jatuhnya. Ketika mungkin sebelum kita terbiasa sama media sosial, banyak hal-hal yang terjadi, memang sudah terjadi, kita sama-sama tahu ada hal tersebut, tapi kita biasa aja gitu. Tapi ada satu waktu di mana ternyata ada satu orang nih melakukan suatu hal yang dirasa aneh atau apa, di-up nih ke sosial media. Semua orang berusaha untuk ikut berkomentar, ikut memberikan pendapat gitu ya. Jadinya lebih ramai dan lebih seru gitu. Nah, belum tentu kan efeknya jadi baik-baik saja ya untuk orang di video tersebut gitu. Bisa juga berdampak negatif nih untuk orang tersebut. Nah, jadi saya tertarik untuk akhirnya meneliti nih tentang bagaimana sih hubungan-hubungan dari self-esteem, kemudian juga rasa tidak berdaya seseorang dengan ide bunuh diri ketika mereka itu menjadi korban bullying. Kemudian dari survei yang saya dapat juga dikatakan bahwa 41-50% remaja di Indonesia ini pernah loh mengalami tindakan perundungan cyber, dan itu cukup banyak ya. Dan beberapa tindakan perundungan cybernya itu sangat banyak jenisnya. Ada doxing, cyberstalking, revenge porn, ada juga yang sudah dibully di dunia nyata, divideokan, di-up lagi di media sosial, dibully lagi gitu ya. Jadi semuanya double-double deh semua dampak negatifnya gitu. Kemudian akhirnya saya menemukan bahwa dari penelitian sebelumnya juga didapatkan bahwa remaja yang menjadi korban perundungan ini juga cenderung memiliki kesulitan untuk melepaskan diri dari perilaku agresi yang diarahkan kepada mereka gitu. Nah, hal ini membuat akhirnya remaja itu cenderung mengembangkan rasa tidak berdaya, sehingga akhirnya ada dampak-dampak negatif di jangka panjangnya gitu. Kemudian nanti bisa jadi depresi, dan juga ada juga yang langsung menyebabkan ide bunuh diri pada orang tersebut. Oke, kita bisa lihat juga ya, mungkin kalau tahu kasus-kasus mungkin di luar negeri yang terlihat signifikan, ada idola-idola K-pop yang dikabarkan bunuh diri karena haters mereka yang melontarkan kata-kata yang tidak menyenangkan gitu ya, ancaman-ancaman, mengatakan bunuh diri aja karena performa kalian tidak bagus dan segala macam. Itu kan sangat mengguncang ya diri seseorang gitu. Sampai ternyata ketikan dari seseorang yang mungkin pun tidak kita kenal itu ternyata berpengaruh loh sama psikologisnya orang tersebut. Pertanyaan penelitian sendiri, apakah terdapat hubungan antara self-esteem, ketidakberdayaan, dan ide bunuh diri pada remaja korban perundungan cyber? Gitu. Manfaat dari penelitiannya, diharapkan penelitiannya juga dapat menjadi tambahan referensi teoritis mengenai dampak negatif dari perundungan cyber pada masa remaja, kemudian referensi pengembangan self-esteem dan penurunan ketidakberdayaan dalam intervensi ide bunuh diri pada remaja korban perundungan cyber. Nah, ini untuk teorinya sendiri. 3 teori yang saya gunakan adalah self-esteem dari Rosenberg, kemudian
ketidakberdayaan atau learn helplessness ya bahasa Inggrisnya dari Seligman, dan suicide ideation, ide bunuh diri dari Bax. Seperti itu. Kemudian ini untuk kerangka pikirnya dan hipotesanya. Jadi saya memiliki 4 hipotesa, di mana hipotesa satunya itu terdapat hubungan antara self-esteem dan ide bunuh diri pada remaja korban perundungan cyber. Kemudian terdapat hubungan antara ketidakberdayaan dan ide bunuh diri pada remaja korban perundungan, dan hubungan antara self-esteem dan ide bunuh diri itu lebih kuat daripada hubungan ketidakberdayaan dan ide bunuh diri. Kemudian terdapat hubungan antara self-esteem dan ketidakberdayaan pada remaja korban perundungan cyber. Nah, untuk metode penelitian sendiri, saya menggunakan metode penelitian kuantitatif ex post facto, metode multi-kolaborasional, dan menyebarkan online kuesioner. Jadi semua kuesionernya memang saya sebarkan secara online, karena memang kita ini pas lagi pandemi tinggi-tingginya udah nggak bisa kemana-mana semuanya, jadi memang disebarkan online. Jadi mendapatkan partisipannya itu 143 remaja di range usia 12-21 tahun. Didapatkan juga dari partisipannya itu 98 perempuan dan 45 orang laki-laki. Syarat untuk mengisi penelitian ini adalah mereka menggunakan sosial media dan juga pernah atau sedang mengalami perundungan cyber tersebut. Gitu. Pengukuran penelitiannya juga menggunakan 3 alat ukur ya dari masing-masing teori. Ini. Kemudian ini hasil dari gambaran partisipannya. Didapatkan bahwa saya menanyakan sama mereka usia, ternyata rata-rata yang paling banyak mengisi itu adalah remaja akhir. Itu mereka sedang kuliah ya biasanya. Kemudian pendidikannya S1, tempat tinggalnya keluarga inti itu maksudnya mereka masih tinggal dengan orang tua mereka biasa. Gitu. Nah, dapatkan dari data juga kalau masing-masing dari partisipan itu menggunakan beberapa media sosial. Jadi tidak hanya satu, tapi mereka memiliki beberapa media sosial. Yang paling banyak untuk sekarang ini mereka menggunakan Instagram. Kita bisa tahu ya kalau memang banyak sekali ya rekan-rekan juga mungkin punya Instagram dan aktif menggunakan Instagram. Bisa lihat sehari-hari kalau kita jadi netizen itu kadang cuma ke-skip 2 jam, kita lupa kita udah nggak keikutan nih berita baru ada apa. Padahal kita cuma off untuk beberapa saat. Ternyata udah ada nih up berita baru, udah ada nih up berita baru lagi, ada yang viral baru lagi gitu ya. Nah, ini sekarang Instagram nih lagi banyak digunakan. Kemudian YouTube juga, Facebook, email, dan lain-lain. Kemudian dari durasi penggunaan media sosial sendiri, rata-rata dari partisipan itu menggunakan media sosial per harinya itu 4-6 jam. Dan itu cukup banyak ya, untuk dalam 24 jam mereka menggunakan sampai 6 jam itu lumayan ya. Berarti kan kalau misalnya lagi ada waktu lowong dikit, ya scroll Instagram dulu gitu ya. Dan berarti memang paparan media sosialnya itu cukup kuat. Kemudian ditanyakan juga dari pelaku perundungan cybernya itu sebenarnya siapa sih gitu, siapa yang pernah membuli mereka itu. Paling banyak jawabannya ternyata orang yang tidak dikenal gitu. Jadi bukan teman dekat atau keluarga gitu ya, yang paling banyak itu memang ternyata mereka orang asing gitu. Nah, kemudian juga saya sempat tanyakan jumlah teman dekat, melihat mungkin interaksi dalam dunia nyatanya seperti apa gitu ya. Mereka menjawab 50% dari partisipan itu memiliki teman dekat 5-10 orang gitu. Kemudian saya juga menanyakan durasi perundungan cybernya. Durasi perundungan cyber ini berapa lama sih mereka mengalami perundungan cyber gitu. Dan paling banyak menjawab itu kurang dari 3 bulan gitu. Karena tadi mungkin ya pergerakan tadi viralnya media sosial itu cepet gitu. Jadi kalau lagi ada yang up terus besoknya udah hilang lagi, ganti berita baru gitu. Jadi memang durasi itu tidak terlalu lama gitu.
Nah, ini hasilnya dapatkan bahwa memang hasilnya ini semua hipotesa itu diterima, gitu ya. Jadi masing-masing variabel ini memiliki hubungan yang signifikan, korelasi yang signifikan gitu. Kalau dari self esteem dengan ketidakberdayaan itu korelasi negatif gitu ya. Jadi semakin tinggi self esteem-nya, maka akan menurun rasa ketidakberdayaannya, begitu juga sebaliknya gitu. Kalau dari self esteem ke ide bunuh diri sama korelasi negatif juga, ketika makin tinggi self esteem-nya, maka ide bunuh dirinya juga akan menurun dan sebaliknya. Nah, dan ketidakberdayaan dengan ide bunuh diri ini adalah korelasinya itu positif. Gitu. Ini untuk distribusi datanya normal. Kemudian untuk saya membuat analisis data tambahan juga ya. Jadi, nah ini untuk masing-masing ada yang tadi ya durasi ini memiliki korelasinya gitu. Oke, kemudian kesimpulannya, semua hipotesis penelitian diterima, self esteem dan ide bunuh diri memiliki hubungan negatif yang signifikan pada pada remaja korban perundungan cyber. Kemudian ketidakberdayaan dan ide bunuh diri memiliki hubungan positif yang signifikan pada remaja korban perundungan cyber. Self esteem dan ide bunuh diri memiliki hubungan yang lebih signifikan daripada ketidakberdayaan dengan ide bunuh diri. Kemudian self esteem dan ketidakberdayaan memiliki hubungan yang negatif yang signifikan pada remaja korban perundungan cyber. Kemudian ada saran teoritis juga di mana penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan alat ukur untuk menggambarkan perundungan cyber yang dialami partisipan. Kemudian karena pada penelitian ini saya tidak menanyakan secara spesifik jenis perundungannya itu seperti apa gitu. Jadi bisa saja jenis perundungan ini mempengaruhi self esteem-nya atau ide bunuh dirinya atau rasa tidak berdayanya gitu. Jadi diharapkan nanti penelitian selanjutnya bisa lebih spesifik lagi. Dapat mengembangkan penelitian dan mencari variabel yang memediasi hubungan self esteem serta ketidakberdayaan terhadap ide bunuh diri pada remaja korban perundungan cyber. Kemudian saran praktisnya, masyarakat, keluarga, pihak sekolah, dan remaja diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai dampak negatif dari perundungan cyber. Kemudian dapat membuat program untuk mengembangkan self-esteem positif pada remaja, karena seperti tadi, hasilnya ketika self-esteem memang positif, cenderung yang lainnya turun gitu, rasa tidak berdayanya turun, kemudian ide bunuh dirinya juga turun. Jadi kalau kita tidak bisa mencegah adanya bullying itu, karena kan sangat luas ya cyberbullying ini akan sangat sulit untuk mencegah anak-anak terpapar dari cyberbullying. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tingkatkan self esteem-nya gitu, sehingga mereka kuat untuk menghadapi jika memang ada yang melakukan perundungan cyber terhadap mereka gitu. Kemudian remaja yang mengalami perundungan cyber, kemudian memiliki ide bunuh diri, diharapkan dapat mencari bantuan profesional yang dibutuhkan. Seperti itu mungkin pemaparannya. Terima kasih banyak semuanya. Baik, luar biasa Mbak Nurul. Teman-teman, mari kita kasih reaksi Mbak Nurul. Teman-teman, silakan ya. Monggo, teman-teman, kasih reaksi dulu. Ya, jangan pelit-pelit dengan reaksinya supaya nggak ngantuk ya, teman-teman. Terima kasih Mbak Nurul, luar biasa presentasinya Mbak Nurul ya. Ternyata kita lihat tadi semua hipotesis yang diungkapkan di depan itu terbukti, gitu ya. Artinya berdasarkan data yang diambil oleh Mbak Nurul, ternyata terbukti gitu ya. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya, ditahan sejenak pertanyaannya ya, karena kita ingin mendapatkan mendapatkan insight dulu dari Bro Sani ya. Jeda sebentar dulu sambil memikirkan pertanyaan-pertanyaan, walaupun beberapa teman ini kelihatannya nggak sabar ini. Silakan Bro Sani.
Terima kasih Bro Sani, luar biasa Bro Sani. Jadi memberikan pesan kepada kita ya untuk resilience ya di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Bro Sani ya. Baik teman-teman ya silakan kalau ada yang memberikan pertanyaan. Nih Mbak Naila Husna sudah satu. Habis itu Mbak Kristiana, Mbak Mayasari ya. Saya urut dari Mbak Naila dulu deh ya. Silakan Mbak Naila. Ya, selamat malam Pak Made, Bu Naomi, Mbak Nurul. Mohon maaf belum bisa on cam nih karena masih di jalan. Ya, silakan Mbak. Jadi Pak Made, ini emang temanya benar-benar sangat menarik ya, walaupun saya bukan dari klinis gitu, tapi dari bio. Tapi memang ini relate banget sama kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Itu hampir setiap hari kali ya Pak ya, saya tuh kalau baca itu berita, dan mungkin ini seminggu 3 kali ya, bahkan ya itu hampir setiap hari itu ada aja berita soal bullying yang dilakukan oleh remaja terhadap teman sebayanya, termasuk juga cyberbullying. Nah ini kan tentu kayak kompleks banget ya Pak ya, kalau tadi Pak Made bilang kita urutan nomor 2 ya Pak ya, negara dengan bullying tertinggi. Nah ini sebenarnya gimana ya kalau kita lihat mungkin pemerintah ini perlu adanya peran yang besar gitu, bukan dari dinas pendidikan daerah aja tapi juga dari di pusat. Ini benar-benar harus disosialisasikan lagi, ditanamkan lagi kepada anak-anak remaja tentunya. Kalau tadi Mbak Nurul katakan tingkatkan self esteem yang tinggi gitu, tapi ini harusnya dilakukan siapa? Jelas-jelas ini kan
memang peran pemerintah gitu. Selama ini kemana aja gitu loh. Kok kasus-kasus bullying semakin marak. Yang terbaru nih Pak, masalah disabilitas yang dibully. Ada 3 tersangka, di mana 3-tiganya tuh pelakunya di bawah umur semua. Nah ini kan miris ya Pak ya, kalau kok bisa gitu. Nah yang menjadi pertanyaan saya adalah mungkin agak sedikit keluar dari konteks isi tesisnya Mbak Nurul, tapi mungkin Bu Naomi dan juga Mbak Nurul bisa sama-sama bantu untuk menjawab gitu ya. Yang pertama, apa sih yang mendasari remaja-remaja ini bisa melakukan tindak kekerasan terhadap teman sebayanya di lingkungan terbuka, kemudian diupload di media sosial. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita udah apatis, sudah nggak bisa lagi berharap sama yang namanya pemerintah gitu ya, mengenai masalah ini tuh lambat banget penanganannya. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua ataupun orang dekat gitu ya. Paling tidak kita tahu yang pertama ciri-ciri keluarga kita yang mengalami perundungan itu seperti apa. Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Misalnya seperti apa ya? Kita tuh harus sebagai orang tua kita tuh harus kayak gimana sih kepada anak kita, ngasih tahu. Misalnya ada yang bully kamu, itu kita balas atau tindakan seperti apa yang bisa diambil supaya orang itu nggak terus-terusan ngebully kita, gitu. Iya, gitu sih Pak. Ini beranjak dari emang udah sangat miris banget perilaku bullying di kalangan masyarakat Indonesia gitu. Dan ini butuh jawaban banget sih sebenarnya, karena lagi-lagi kalau kita tanya ke pemangku kepentingan, KPAI, pemerintah itu juga ya udah solusinya gitu-gitu aja dan beritanya terus aja ada setiap hari. Jadi gitu, terima kasih Pak Made, terima kasih Bu Naomi dan Mbak Nurul. Baik. Terima kasih Mbak Naila. Wah, luar biasa nih Mbak Naila, perspektif yang cukup luas ya. Gimana Bu Naomi sama Mbak Nurul, mau dijawab langsung atau gimana? Atau kita kumpulkan 3 pertanyaan dulu? Kumpulkan dulu. Oke. Tapi tadi Mbak Naila udah banyak pertanyaan. Ya, Mbak Naila tadi prinsipnya sebetulnya adalah himbauan. Mungkin yang pertama adalah, nah ini luar biasa Bu Naomi, bisa ini diajukan ke HIMSI, kira-kira ada nggak peran pemerintah ini? Bisa didiskusikan lebih lanjut barangkali ya. Iya, betul. Ya, yang kedua adalah apa yang mendasari kok remaja-remaja itu sering sekali melakukan perundungan ya. Dan kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu saja sebetulnya adalah untuk mencegah itu ya. Kalau misalnya terjadi ya, bisa juga apa yang kita lakukan kalau sudah dirundung lah, kira-kira begitu ya. Oke, gimana? Lanjut dulu atau mau dijawab? Kita bahas dulu kali ya. Baik, kalau gitu, supaya nggak pelupa ya. Oke, silakan Mbak Nurul sama Bu Naomi. Iya, silakan Nurul mau ditanggapi dulu, silakan. Ini yang resennya udah 5 baris. Tadi yang pertama tuh lebih kayak mendasari kenapa melakukan cyberbullying-nya gitu ya Pak ya? Iya. Mungkin memang agak di luar penelitian saya sih, karena memang pada penelitian ini saya tidak berfokus pada pelakunya. Faktor waktu ya. Tapi secara singkat saya sempat membaca dari penelitian-penelitian sebelumnya, anak-anak yang melakukan atau remaja yang melakukan cyberbullying ini biasanya juga sudah melakukan perundungan secara tradisional atau di dunia nyata gitu ya Pak ya. Jadi sama seperti mungkin rasa tidak berdaya, ketika dia merasa dia sudah mampu untuk merundungi orang di dunia nyata, akan lebih mudah bagi anak tersebut untuk melakukan bullying juga di media sosial seperti itu. Mungkin kalau secara singkatnya sih sebenarnya itu ya Bu, tapi kalau mendalamnya saya takut salah jawab. Boleh mungkin dibantu Ibu. Iya. Tapi benar juga, biasanya memang para pelaku perundungan ini, kita lagi bicara yang cyber gitu ya, para pelaku perundungan cyber ini memang ada penelitian juga, kita bicara karakteristik kepribadiannya ya. Jadi pelaku-pelaku perundungan ini juga memang memiliki karakteristik kepribadian yang memang lebih penuh dengan agresi gitu ya. Terus adanya kontrol diri yang rendah seperti itu, impulsif ya. Dorongan-dorongan itu yang tidak terkendali, yang membuat mereka tadi saat pengen ngetawain orang ya ketawain aja tanpa mempertimbangkan
rasa atau empati ya terhadap orang lain gitu. Jadi mereka tuh di dunia tradisional, maksudnya kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam bentuk pertemuan tatap muka langsung itu aja sudah sering melakukan ejekan-ejekan, ganggu teman gitu ya. Nah, kalau kita bicara sebenarnya kenapa sih kok remaja banyaknya yang melakukan perundungan? Nah, kayaknya dari Nurul juga ada ya bahasannya ya. Kenapa remaja itu tuh banyak gitu melakukan perundungan? Mungkin kita bisa bicara tentang apa aja sih faktor yang mempengaruhi terjadinya perundungan. Gitu ya. Kita bisa bicara memang ada faktor internal dari si pelakunya sendiri gitu ya. Tadi kayak memang itu remaja, kontrol dirinya masih rendah, terus pertimbangan moral dan normanya juga masih rendah, sehingga mereka impulsif ya, saat pengen ngetawain ya ngetawain aja, saat pengen ngejek aja gitu ya. Belum kalau kita bicara ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu misalkan dia modeling dari keluarganya. Jadi bisa saja dari keluarga dia sudah melihat pola-pola saling mengejek, saling membuli, saling menggoda gitu ya. Yang kadangkala anak digoda itu sebenarnya mungkin dia nggak suka, tapi yang goda kakaknya gitu, ya kan. Jadi dia ngerasa nggak mampu, nggak berdaya. Nah, jadi si anak ini sudah berkembang jadi anak yang ya pasrah aja kalau dikatain gitu. Nah, akhirnya berkembang di tempat lingkungan sehari-hari di sekolah. Saat dia diejek pun ya dia pasrah. Atau si pelaku sudah terbiasa juga di rumah ngelihat saling ejek mengejek dan dia meniru gitu ya, meniru untuk melakukan ejekan kepada orang lain. Nah, jadi kalau kita bicara apa sih yang membuat kok remaja banyak melakukan perundungan ya seperti tadi ya. Jadi ada faktor internalnya dari dianya juga gitu ya, yang kontrolnya kurang, gitu. Tapi juga ada external factors seperti tadi ya, dia modeling. Faktor yang lain apa? Mungkin juga kita bicara kesempatan kali ya, di mana ada kesempatan nih, ada barangnya, ada handphone gitu ya, ada internet, itu kan sebuah media gitu ya, ada kesempatan dia bisa bereksplorasi dengan si media tersebut, which is kita tahu di media itu juga kontrolnya nggak ada, gitu kan ya. Kayak contohnya gitu, misalnya di media internet itu orang bisa menjadi banyak karakter gitu. Misalnya nama saya Naomi Sutikno, tapi saya bisa aja sekarang tulis nama saya Nona misalnya gitu. Ya kan? Orang nggak ada yang tahu ya siapa tuh Nona gitu ya. Terus bisa kita nulis-nulis macam-macam, ngarang-ngarang cerita gitu ya. Jadi kita banyak kepribadian di dunia internet tanpa ada batasan gitu, tanpa ada kontrol. Sehingga hal-hal itu yang membuat remaja melihat peluang itu gitu ya. Remaja peluang, jadi banyak juga kasus-kasus perundungan yang memang dilakukan oleh remaja dan memanfaatkan si media internet ini. Kalau menurut saya itu sih ya tambahan dari saya untuk komentar dari Mbak Naila gitu ya. Terus mungkin ada tambahan tadi satu lagi tentang apa nih yang bisa yang kita bisa lakukan gitu ya, apalagi mungkin kita posisi sebagai orang tua misalkan ya. Sebagai orang tua, kalau misalkan kita tahu anak kita dirundung ya, atau malah anak kita menjadi pelaku gitu ya. Yang pasti keluarga itu memang penting ya untuk menjadi perhatian, karena fondasi permasalahan itu sumbernya dari lama-lama dari keluarga gitu ya, rata-rata ya. Rata-rata tuh dari keluarga. Kalau bapak ibunya penuh perhatian kepada anak ya, terus antar suami kepada istri, istri kepada suami pun memiliki komunikasi yang baik, saling menghargai satu sama lain gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin akan bisa meredam gitu ya interaksi yang negatif di dalam sebuah rumah tangga, di dalam sebuah keluarga. Jadi anak tidak memiliki model berperilaku negatif, model berkata-kata kasar gitu ya. Mereka tidak punya. Kalau tadi di dalam sebuah keluarga itu fondasinya sudah dibentuk dengan baik, komunikasinya ditata, saling menghargai satu sama lain, saling peduli satu sama lain di dalam sebuah keluarga. Nah, kalau itu sudah dibina dalam sebuah keluarga, maka misalkan orang tua
melihat anaknya pulang sekolah mungkin dengan muka sedih gitu ya, orang tua yang peka pasti akan menyapa anaknya, "Nak, gimana hari ini di sekolah?" gitu ya. Nanti anaknya mungkin akan mudah bercerita kalau di dalam keluarga itu dinamikanya sudah hangat, sudah ada keterbukaan. Tapi bayangkan sekarang kita balik, keluarga ini mess up, keluarga ini berantakan, keluarga ini penuh caci maki, keluarga ini penuh hina menghina, keluarga ini penuh saling ketidakpedulian, sehingga anak pulang sekolah dengan muka cemberut, habis dirundung, orang tuanya pun nggak peduli, orang tuanya nggak ada yang nyapa untuk nanya, "Kamu kenapa, Nak? Kok mukanya cemberut?" Ya, sehingga kondisi anak yang ada di sebuah keluarga yang mess up, berantakan, ya udah terus aja dia menjadi korban gitu ya, tanpa punya skill, punya informasi bagaimana menghadapinya. Berbeda kalau tadi keluarga yang hangat, penuh kasih sayang, penuh perlindungan, penuh dukungan. Saat anak kita pulang dengan muka cemberut sedih, orang tua tentu akan menyapa, menanyakan pada anak, lalu akan membimbing anaknya untuk bagaimana menghadapinya, gitu ya. Jadi kembali memang ke fondasi sebuah keluarga ini yang perlu ditingkatkan dahulu, gitu. Sebelum kita bicara ke teknik-teknik ngomong ke anaknya gimana, seperti itu ya. Pasti nanti kita perlu bisa ngomong ke anaknya supaya anaknya lebih berani, punya resiliensi, seperti itu ya. Tapi fondasi sebuah keluarga itu juga harus menjadi perhatian. Kalau dari saya itu, Muli Nurul bisa nambahin. Kira-kira gimana? Mungkin untuk kalau dari saya, untuk apa yang harus dilakukan dengan orang tua, dari orang tua gitu ya Bu, untuk mencegah anak-anaknya menjadi pelaku maupun jadi korban, selain tadi itu fondasi hubungan komunikasi di rumah dikuatkan, juga orang tua harus punya kontrol atas konten apa saja yang anaknya lihat sehari-hari gitu. Jadi dari kita tahu untuk sekarang banyak banget orang tua yang membebaskan anaknya, even dari balita pun sudah terpapar ya media sosial itu, mungkin dari YouTube lah awalnya. Dan kita tahu juga ternyata YouTube itu isinya sangat-sangat bervariatif gitu ya Bu, Bapak. Ada yang memang bagus, mungkin ada ide-ide baru yang bisa kita contoh untuk kegiatan sehari-hari, tapi ada juga mungkin sesimpel banyak yang mereview game nih Bu. Saya sering lihat ponakan saya sendiri sih. Mereka itu nonton orang main game Bu, gitu. Oh ya. Ternyata ketika orang tersebut yang ditonton sedang main game itu, mereka mengeluarkan kata-kata kasar, kemudian menghina temannya, menghina lawan mainnya gitu ya Bu. Dan ponakan saya yang sebenarnya mungkin dia belum sadar itu artinya apa, atau dia belum tahu sepenuhnya itu tuh bullying gitu. Tapi sudah terpapar gitu Bu. Akhirnya dia mencontoh gitu. Akhirnya ketika dia main game, dia mengatakan hal yang serupa gitu. Jadi dari hal kecil kita mungkin membebaskan orang tua, membebaskan anaknya untuk ya udah silahkan main. Kita cuma jadwalin waktunya. Biasanya orang tua yang penting sejam selesai ya gitu. Tapi kita nggak tahu nih anak-anak buka apa aja gitu ketika lagi buka media sosial atau buka YouTube dan segala macam. Nah dari situ mungkin keluarganya sudah hangat, orang tuanya tidak pernah berkata kasar gitu ya, dari teman-temannya sendiri dia tidak pernah melihat contoh aslinya, tapi ternyata dia terpapar dari konten-konten yang dia dapat dari internet gitu. Jadi itu juga yang harus kita cegah. Kan kalau HP-HP canggih zaman sekarang ya kita udah bisa tuh bikin di YouTube konten 17 tahun ke atas tuh udah nggak bisa dibuka gitu. Untuk ada kayak YouTube Kids gitu mungkin ya, yang memang sesuai dengan usia-usianya. Itu kan bisa mengurangi gitu kemungkinan anak-anak tuh terpapar dari konten-konten negatif yang bisa bikin mereka juga jadi korban atau jadi pelakunya. Seperti itu mungkin Bu. Iya. Terima kasih. Baik. Mbak Nurul, ya, Mbak Naila, itu ya Mbak Naila, penjelasan yang sangat luar biasa tadi. Jadi ya itu tadi seperti kata Ayah Edi ya, kekuatan itu datang dari keluarga gitu ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Naomi, Mbak Nurul. Jadi perspektif kita apa yang disampaikan Bu Naomi benar-benar harus belajar parenting nih. Ya nanti Bu, aduh banget nih kita sebagai orang tua karena ya pengawasan itu tadi juga yang disampaikan Mbak Nurul ya. Karena emang kita udah nggak bisa berharap sama pemerintah Pak, udah benar-benar sosialisasinya minim banget, udah nggak
udah apatis gitu, udah kayak apa sih yang seharusnya bisa dilakukan gitu. Institusi pendidikan kan sebenarnya bisa ya Pak ya sosialisasi, sanksinya tuh ini gitu. Terus yang di bawah umur tuh ternyata bisa kena sanksi pidana juga loh, jangan main-main loh. Harusnya kan bisa gitu ya. Tapi ya udahlah gitu, karena kita nggak bisa berharap sama pendidikan, ya udah mungkin dari pribadinya kita sendiri. Ya, dari keluarga ya. Oke, Bu Naomi sama Mbak Nurul, itu kok saya masih belum begitu kelar ya. Belum clear bagi saya. Itu barangkali perlu dijelaskan kepada kami-kami nih, Bu. Itu sebetulnya batasan-batasan perundungan itu apa ya, supaya kita lebih tahu nanti. Karena orang mengusik sedikit itu, apakah ini dikategorikan perundungan gitu ya? Atau orang jahil-jahil sedikit, apakah ini dikategorikan perundungan gitu ya? Ini barangkali clear dulu di antara kita ini, supaya nggak sedikit-sedikit merundung, sedikit-sedikit merundung. Barangkali itu coba Bu Naomi dan Mbak Nurul. Oke, baik. Nurul mau dijelaskan definisi dari perundungan? Oke, mungkin kalau misalnya dari perundungan yang saya dapatkan ya Pak, memang dari perundungan sendiri itu adalah pengalaman yang subjektif. Jadi setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Jadi sampai sekarang juga belum ada alat ukur yang memang benar-benar mengukur yang dikatakan bullying itu seperti apa sih. Tapi ketika seseorang merasa bahwa dirinya mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan gitu dari orang lain yang memang secara sengaja diarahkan kepada mereka gitu, membuat mereka merasa tidak nyaman gitu Pak, itu sudah bisa dianggap bullying gitu Pak. Itu juga yang kemarin sempat jadi pertanyaan pada ujian tesis saya, karena memang agak susah untuk mendefinisikannya secara kayak gimana sih sebenarnya bentuk putih gitu ya. Apakah ngejek satu nama itu sudah jadi bullying atau belum gitu? Apakah sampai harus ada berkata kasar atau apa baru dibullying gitu? Tapi memang karena itu subjektif, jadi gimana yang merasa jadi korbannya gitu. Yes. Yang gitu. Sebenarnya kita lihat dari sisi si korbannya ya. Jadi saat seseorang misalnya dikenakan sebuah ejekan itu, tapi dia tidak merasa itu menghina dia gitu ya. Dia balik lagi diejek juga gitu. Misalnya dikata si Indut daripada lu si kurus gitu ya kan. Jadi akhirnya saling ejek mengejek gitu ya. Nah, mungkin di sebuah rumah, di keluarga juga ada gitu ya. Ini si Dede gendut banget sih gitu kan. Akhirnya si panggil si Indut gitu kan. Atau ini si krempeng nih gitu ya. Kan ada ya kadang-kadang sebutan-sebutan itu gitu ya. Nah, kembali sebenarnya kita bicaranya di posisi si korban. Si orang yang dikenakan ejekan tersebut. Kalau dia sebenarnya merasa, tadi penghayatan subjektif ya kata Mbak Nurul ya. Jadi dia menghayati secara subjektif bahwa aku nggak suka sebenarnya katain gituan gitu. Tapi aku nggak berani ngomong. Jadi misalnya dikatain si Ndut, sebenarnya nggak suka, tapi nggak berani ngomong, jadi diem gitu. Adanya ngebatin gitu ya, aku dikatain lagi. Aku nggak suka deh ketemu si dia, soalnya aku dikatain Ndut gitu. Misalnya kayak gitu, jadi cuma hanya beraninya tuh di dalam hati aja gitu ya. Padahal dia nggak suka gitu. Nah itu tuh sebenarnya dia sedang dibully gitu. Ya, sedang diejek yang dia tidak berdaya untuk melawannya gitu. Dan jadi biasanya kalau bicara bullying itu tadi ya ada ejekan, hinaan, perilaku agresi yang sifatnya terus-menerus. Nah, itu yang juga harus digarisbawahi, terus-menerus, dan ada posisi ketidakberdayaan dari korban untuk melawannya. Gitu. Ya. Kalau misalnya si korbannya berani balas, gitu ya dia nggak, misalnya diejek, dia nggak suka, dia balas ejek, gitu. Itu nggak masuk bullying, itu ya agresi, perilaku agresi, gitu ya, perilaku agresi, jadi saling ejek, saling balas, gitu. Tapi kalau tadi posisi si korbannya itu nggak berdaya untuk membalas. Dan dia hanya ngebatin gitu ya, jadi kasarnya gitu kan. Nah itulah dia udah menjadi menjadi korban dari bullying. Itu sih batasannya kira-kira Pak Made. Baik, terima kasih Bu Naomi dan Mbak Nurul ya. Jadi kita lebih jelas ada perilaku yang apa tadi terus-menerus begitu ya. Oke. Baik, berikutnya tadi itu Mbak Maya Sari.
kelihatannya capek tangannya Mbak Maya ini diturunin lagi. Tapi saya sudah catat tadi itu. Mbak Maya masih gabung dengan kita? Iya, Pak. Oke, baik. Tadi Resen ada pertanyaan Mbak Maya? Iya, cuman saya pikir takutnya waktu nggak cukup. Sebenarnya saya tertarik mau tanya ini sih ke Mbak Nurul ya, lebih ke proses penelitiannya. Jadi topiknya kan suicide ideation. Mau tahu aja sih mengenai kaji etiknya seperti bagaimana. Lalu kaitannya dengan partisipan ya. Karena ini kan dunia cyber, kita bagaimana ya mengontrol bahwa partisipan ini memang beneran memenuhi kriteria, apakah ditawarkan ada reward, makanya mereka mau isi. Nah, seperti itu kan nanti mereka iya saya ada pengalaman supaya dapat reward. Lebih ke teknisnya sih Mbak Nurul. Kemudian pertanyaan yang sama ya, saya selalu penasaran bagaimana proses memilih variabelnya. Karena banyak banget variabel yang sebenarnya bisa diteliti, lalu bagaimana menjelaskan ke penguji gitu ya, kenapa memilih variabel ini. Wah, itu ya. Ya, terima kasih. Baik. Saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Maya ya. Mbak Nurul boleh diceritakan mengenai teknis partisipan. Jangan-jangan partisipannya ini tidak pernah mengalami perundungan, tetapi karena dia ikut dikasih hadiah Starbucks atau pulsa ya, akhirnya diisi juga misalnya begitu kan ya. Oke, kemudian masuk ke pemilihan variabel. Ya, silakan Mbak Nurul ceritakan. Coba Bu Naomi barangkali silakan. Silakan Mbak Nurulnya. Maaf ada suara bayinya Bapak Ibu. Jadi ketika pengambilan data memang kan disebarkannya ini secara online ya, melalui G-Form gitu. Memang saya memberikan hadiah undian sih, hanya untuk 5 orang aja di random gitu. Jadi saya dapat itu yang lain sebanyak 100 ya. Memang saya juga menanyakan gitu sebenarnya yang tadi ya lebih spesifik lagi. Si kecil udah mulai bisa ikutan. Iya, jadi ditanyakan juga kan tadi apa yang dirasakan gitu, ide bunuh dirinya itu sudah berapa lama dirasakan gitu, sudah berapa lama ada pikiran tersebut gitu, apa saja yang sudah dipikirkan, apakah sudah pernah memberitahu. Dari alat ukurnya sendiri kan ditanyakan apakah sudah pernah memberitahu orang lain tentang ide bunuh diri dan segala macam gitu. Gitu. Terus tadi yang kedua, yang kedua mengenai pemilihan variabel ya Mbak Nurul. Oke. Nah ini juga agak tricky ya untuk khusus untuk yang ide bunuh diri ini. Sebenarnya variabel ini sempat ganti-ganti juga kalau Bu Naomi ingat kemarin itu, karena memang sebutannya banyak ya Bu ya ternyata untuk ide bunuh diri. Ada yang hanya ide bunuh diri, ada yang sampai perilaku percobaan bunuh diri gitu. Jadi sebutannya itu banyak gitu, ada yang suicide ideation, ada beberapa gitu. Jadi kemarin itu saya sih sebenarnya cari sampai yang menurut saya alat ukurnya cukup menggambarkan sih gitu. Jadi akhirnya dipilihlah si variabel yang ini. Gitu. Dari saya sendiri seperti itu Pak. Oke, baik, berarti itu di-matching kan antara alat ukur dengan variabelnya itu ya, Mbak Nurul ya? Iya, betul. Supaya lebih mewakili gitu ya. Karena saya juga baca dari penelitian yang lain, ada yang dia judulnya suicide, ternyata pakai alat ukurnya suicide ideation gitu. Jadi ada beberapa juga yang akhirnya jadi kayak enggak misinformation ya gimana, tapi jatuhnya jadi beda ternyata gitu. Karena kalau kita cari pun kalau percobaan bunuh diri ada kuesioner yang lebih spesifik gitu, menggambarkan percobaan apa saja yang sudah pernah dia lakukan gitu. Kalau ide bunuh diri ada juga spesifik gitu, pertanyaannya mengarah ya tentang ide-idenya seperti apa gitu mungkin. Jadi itu yang harus diyakinkan sih kita mau jalannya ke arah yang mana gitu, biar nggak bingung di tengah-tengah, karena memang penyebutan variabelnya nanti bisa jadi bervariasi gitu ya Bu ya. Oke. Jadi sebaiknya sih inline antara ide awal dari penelitiannya apa, terus pakainya teori apa,
apa. Nah, teori itu bisa dibuktikan gitu ya lewat alat ukur apa gitu ya. Nah, itu semua harus inline semuanya gitu. Karena kalau misalkan konsep teoritisnya A, ternyata alat ukurnya B gitu ya, atau A aksen deh misalnya. Konsep teorinya A, tapi alat ukurnya A plus. Nah, kan jadi agak beda gitu kan. Nah, jadi ini akan membuat data yang didapatkan menjadi berbeda dari konsep awal dalam penelitiannya, dalam tesisnya. Maka sebagai untuk sebuah tesis tadi pertahankan konsep awalnya apa, teorinya apa, dan juga sampai ke alat ukurnya nanti. Itu sih tambahan dari saya. Oke. Baik, Mbak Maya, kira-kira gitu. Mudah-mudahan mendapatkan insight ini di dalam penentuan variabel ya, Mbak Maya ya. Ya, makasih Pak, makasih Mbak Nurul, makasih Bu Naomi. Iya. Baik, nih Mbak Maya, catatan berikutnya adalah Mbak Andi nih. Monggo Mbak Andi, silakan. Baik Pak, selamat malam Ibu Naomi, selamat malam Pak Made, dan selamat malam Kak Nurul. Iya. Izin bertanya Kak, terkait dengan tadi kan Kakak sempat mempresentasikan kalau menggunakan tekniknya itu kuantitatif ex post facto ya Kak, kalau nggak salah. Nah, saya ingin bertanya sebenarnya lebih ke arah situ, apa sih yang membuat Kakak itu memutuskan menggunakan teknik tersebut? Itu pertama, lalu yang kedua, apa perbedaan teknik tersebut dengan teknik penelitian kuantitatif lainnya? Dan yang ketiga, biasanya nih kuantitatif ex post facto itu digunakan pada penelitian-penelitian apa saja? Seperti itu sih Kak, terima kasih. Baik, berarti ini terkait dengan metode itunya ya, partisipannya tadi ya, Mbak Nurul ya. Itu mungkin dijelaskan dulu kuantitative expose itu apa itu dan dalam hal apa saja digunakan itu. Saya langsung deg-degan diajak diskusi metode. Karena udah lupa-lupa ingat gitu ya, Bu. Kebetulan Expose facto ya. Gimana ya? Saya takut salah jawab nih, Bu. Karena tesisnya udah... Nggak apa-apa kan ada pembimbingnya di sini, Pak Nurul. Naomi boleh bantu aja enggak? Ayo. Ya, namanya juga sudah expose. Jadi kalau kita bicara penelitian itu kan ada metode yang kita mengukur kondisi saat ini, biasanya itu dengan eksperimen. Ya. Nah, kita tidak meneliti eksperimen, kita nggak meneliti kondisi yang saat ini terus kita modifikasi saat ini, tidak. Ya, kita meneliti apa yang sudah pernah dialami di masa lalu, ex post facto. Jadi itu suatu keadaan yang sudah terjadi pada orang tersebut di masa lalu, gitu. Jadi yang ditanya oleh Mbak Nurul ini kan pas lagi kepada partisipannya gitu kan pernah mengalami. Jadi bukan saat ini sedang dibully terus kita tes gitu loh. Kebayang nggak? Kalau eksperimen kan saat ini terjadi gitu kan. Misalnya saat ini dia dikenakan bullying, terus kita ukur estimnya gitu. Itu namanya eksperimen. Tapi kalau ex post facto itu sudah kejadian, udah lewat. Dia sudah pernah melewati fase diejek, dihina, gitu loh. Bayang ex post facto maksudnya ke sana. Artinya metode ini Bu Naomi kita gunakan untuk kondisi-kondisi yang sudah lewat gitu ya. Saya pertanyaannya Mbak Ani tadi ya. Iya, ya. Jadi sebutan ex post facto itu untuk kondisi-kondisi yang sudah lewat. Fakta yang diekspos. Betul. Jadi kembali ke metode penelitian. Metode penelitian itu kan memang ada yang sifatnya ex post facto, ada yang sifatnya kondisi saat ini atau eksperimental. Baik, gitu tuh Mbak Andi ya, mengingatkan lagi kita. Baik, terima kasih Bu Naomi, terima kasih Kak Nurul. Iya. Makasih. Berikutnya adalah Mbak Sophie. Mbak Sophie ini mohon maaf menunggu agak lama gilirannya. Silakan Mbak Sophie. Ya, nggak apa-apa Pak Made. Selamat malam Ibu Naomi dan Mbak Nurul, juga Pak Made, Bapak Ibu yang lain. Menarik tentang bullying, penelitian Mbak Nurul, karena memang bullying ini kan mungkin lately beberapa tahun terakhir semakin marak ya terjadi. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga.
Dan saya beberapa kali mengikuti bullying prevention lesson, khususnya kami sebagai pendidik di sekolah kan juga harus memberikan bullying prevention kepada siswa gitu ya. Jadi kami diajarkan workshop oleh seorang psikolog klinis anak dan remaja juga yang melakukan riset dan membuat sebuah buku Wild Children Bully, kalau mungkin Mbak Nurul pernah dengar. Di situ kami kan juga diajari caranya. Dan menurut beliau bullying yang tadi konsep tradisional bullying itu untuk laki-laki dan perempuan tuh berbeda. Jadi kalau untuk anak cewek mungkin lebih kepada iri karena kenapa sih kita ngebully dia gitu ya? Karena dia tuh lebih cantik dari kita, lebih princess dari kita gitu ya. Jadi teman-teman yang ngegeng cewek ini bisanya ngebully jadi ngebully karena ada rasa iri hati. Dan yang laki-laki juga bully itu karena cowok itu mungkin dia nggak suka olahraga, jadi kesannya kayak cupu gitu ya, anak cowok yang cupu gitu ya. Lalu juga yang ada cacat fisik dan lain-lain. Nah, kalau di cyberbullying sendiri memang itu memang tidak terlalu banyak dijelaskan, tapi memang banyak mengarah kepada suicide juga untuk yang cyberbullying. Nah, di sini kan tadi di penelitiannya Mbak Nurul kan tertulis bahwa ada bentuk tindakannya adalah doxing, cyberstalking, dan revenge porn. Nah, apakah si pelaku juga spesifik jenis kelaminnya, maksudnya si pelaku perempuan membuli si korban perempuan seperti yang terjadi di penelitian yang buku yang saya baca itu tentang di bullying tradisional perempuan ke perempuan, laki-laki ke laki-laki gitu. Itu saja pertanyaan dari saya, Pak Made. Oke, berarti Mbak Sophie bertanyanya ini kira-kira antara bully yang ngebully dengan yang dibully itu dikaitkan dengan jenis kelamin gitu ya, Mbak Sophie ya? Karena di penelitian yang tentang bullying tradisional itu lebih spesifik perempuan ke perempuan, laki-laki ke laki-laki, Pak Made. Jarang kalau yang kecuali yang sexual abuse gitu ya, mungkin laki-laki ke perempuan. Tapi kalau yang bully kan lebih ke jenis kelamin yang sama. Makanya kami waktu di training untuk prevention lesson itu pun juga dipisahkan untuk perempuan dan untuk laki-laki gitu. Oke. Baik, silakan Mbak Nurul dan Bu Naomi bisa memberikan penjelasan. Untuk penelitian ini sendiri sebenarnya kalau saya secara spesifik tidak menanyakan ya apakah pelaku perempuan membuli korban perempuan juga dan sebaliknya gitu, tapi lebih menanyakannya itu pelakunya siapa, kayak misalnya pelakunya adalah orang asing, orang yang dikenal, keluarga dekat, teman dekat, atau hanya teman di media sosial seperti itu. Jadi saya nggak spesifik sih menanyakan apakah yang dibully perempuan atau laki-laki seperti itu. Saya mungkin tambahkan sifat anonimitas dari internet, ya, sehingga itu agak sulit untuk melacak dia laki atau perempuan dengan anonim. Oh iya. Ya. Jadi kita misalnya dapat message atau dapat komen gitu ya, misalnya dapat komen dari siapa namanya gitu ya, misalnya kita nggak kenal tapi dia ngomenin video kita, misalnya kita lagi posting video gitu kan, kita lagi posting video acara keluarga misalnya gitu, terus dikasih komentar banyak orang kan gitu ya, misalnya kasih komentar banyak orang, namanya media sosial berangkai kemana-mana gitu. Toto ada yang ngasih komentar, kita sebel misalnya sama komennya, kok nyakitin hati banget gitu. Tapi kita nggak kenal itu siapa gitu. Karena anonimitas itu di dalam internet tuh sangat memungkinkan. Sehingga kita jadi tidak tahu dia tuh laki atau perempuan sebenarnya gitu kan. Apalagi banyak fake account ya Bu Naomi ya. Betul, banyak fake account itu. Fake account juga. Itulah tantangannya cyberbullying itu lebih menyakitkan sebenarnya, karena bisa siapa saja ngomentarin kita gitu. Dan nggak terbatas 1-2 kali ya Bu ya, dan itu bisa berkali-kali dalam sehari pun bisa banyak orang yang melakukan hal itu yang ditujukan pada satu orang gitu. Jadi nggak bisa spesifik sih mungkin gitu. Oke, makasih Mbak Nurul, Bu Naomi. Saya akhirnya mengerti juga Bu, kenapa yang banyak melakukan perundungan tadi itu yang Mbak Nurul sebutkan itu tidak diketahui. Ya, tapi ya orang macam-macam ya, tidak tahu apa-apa, tiba-tiba komen macam-macam gitu juga ya. Oke, baik. Ini saya kadang-kadang geleng-geleng juga nih.
ada aja kerjaan begitu, apa namanya, Sekarang kalau lagi bosen komenin hidup orang Pak, biar hidup sendiri nggak kerasa itu gitu. sempat-sempatnya gitu ya. Iya. Baik-baik nih, kalau tidak begitu tidak ada bahan tesis buat Mak Nurul nih. Ya. Ya. Mak Sarah udah angkat tangan tuh ya, Mak Sarah. Monggo Mak Sarah, silakan. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Pak Nurul atas presentasinya sangat menarik. Jadi hal yang saya ingin menanyakan itu adalah intervensi apa sih Bu yang bisa diberikan mungkin sebagai profesional? Kayaknya putus-putus ya Mak Sarah, atau saya yang nggak bagus suara ininya? Putus-putus Mak Sarah. Oke, baik. Kayaknya internet saya error Pak, bentar. Apakah masih putus-putus Pak? Nah, sekarang sudah jelas, lebih jelas. Baik Pak, jadi saya ingin menanyakan bahwa intervensi apa ya Pak yang bisa kita berikan mungkin sebagai profesional kepada korban bullying ya Pak, karena kan pasti korban itu bisa merasakan efek keberkepanjangan gitu Pak sampai kehidupan itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Ini udah masuk ke program intervensi Bu Naomi dan Mbak Nurul itu ya. Maksudnya supaya nggak ngulang tadi itu, dia pernah dibully, saya balas dendam ngebully orang lain deh gitu ya. Jangan sampai begitu. Silakan. Silakan Mbak Nurul, mungkin dari saran-saran dari hasil penelitiannya apa yang bisa dijadikan. Jadi memang dari sarannya sendiri sih kan tadi ya, yang pertama memang merangkul keluarga. Jadi yang paling sering didapatkan itu adalah ternyata ketika remaja mendapatkan bullying ini, keluarganya atau orang sekitarnya itu tidak sadar gitu Pak. Atau ternyata udah pernah ngadu, diabaikan gitu. Jadi kadang itu karena tadi apa ya, dikatakan bullying tadi itu adalah pengalaman subjektif gitu. Jadi ketika misalnya anaknya nih sudah dibully seseorang, terus dia ngadu nih ke orang tuanya, mama tadi kakak kena ini nih, dikatain ini. Terus ada beberapa orang tua yang merasa gitu aja udah, kuat-kuat aja udah, abain aja, pas akhirnya merasa tidak didengarkan gitu ya, yang akhirnya berkepanjangan mengganggu yang tadi self esteem, merasa tidak berdaya, ide bunuh diri gitu. Jadi yang memang pertama adalah kita lihat dulu apakah keluarganya memang sudah memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh anak itu gitu ya. Apakah memang ternyata sudah cerita tapi tidak direspon gitu dan segala macam. Mungkin kalau untuk intervensinya memang tergantung kasus juga ya Bu ya, sudah separah apa bullying yang pernah dialami gitu, sudah mengganggu psikisnya seperti apa yang terjadi lah gitu pada diri anaknya, mungkin bisa bervariasi sih untuk intervensinya sendiri gitu. Jadi kita bisa lihat apa intervensi yang kita berikan ini kepada keluarga tadi ya dari Mbak Nurul ya. Terus kita juga bisa, tadi kan kita udah diskusi juga sampai ke unit yang makro, misalnya untuk ke pemerintah atau masyarakat luas seperti apa ya. Tadi kita udah diskusikan, kita lakukan banyak penyuluhan gitu ya, memberikan saran-saran kepada pihak yang berwenang ya, misalnya sampai ke Kemenfo seperti itu ya. Itu kan bentuk intervensi sebenarnya, bentuk pencegahan ya, intervensi dalam artian pencegahan supaya jangan meluas. Nah, tapi sekarang kalau misalnya sudah terjadi bullying-nya gitu ya, ya memang tadi dikatakan oleh Mbak Nurul, ya diintervensi, karena biasanya korban bullying ini tadi kan kita sudah tahu bahwa ada dampaknya ya, dampak secara psikologisnya, dia merasakan rasa malu yang luar biasa karena jejak digital itu juga tidak hilang gitu ya. Mungkin dia akan takut sekali buka internet mungkin ya, karena ngerasa semua komentar adalah untuk dia gitu kan. Dia jadi bisa paranoid, mungkin menjadi ke schizofrenia paranoid, bisa berparahnya ke sana gitu. Nah, untuk mencegah kondisi psikologis yang makin buruk seperti itu, tentu kita sarankan, kita dampingi untuk berkonsultasi pada layanan psikolog yang profesional seperti itu ya. Karena pada kenyataannya saya juga punya yang kasusnya sampai schizophrenia paranoid itu sampai terjadi ya. Jadi kita mencegah jangan sampai terjadi hal seperti itu gitu. Kira-kira Mbak Sarah terbayang ya buat teman-teman semua ya, Ibu Bapak semua ya. Terima kasih Bu. Baik Bu Naomi, terima kasih. Mbak Nurul juga terima kasih. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Atau di kolom chat
tadi pagi ngetes di salah satu SMP kelas 7, ada anak yang sama sekali nggak mau nulis nama orang tuanya. Ketika hanya tinggal dia yang belum selesai pun dia. Jadi tetap nggak mau nulis nama orang tuanya di biodata ya. Sebegitu insecure-nya karena pengalaman diolok-olok nama orang tuanya saat SD. Atau Mbak Irma bisa lebih spesifik ini kira-kira case-nya apa nih Mbak Irma? Ada Mbak Irma nggak? Mbak Irma Sukma, ada? Oke, kelihatannya jangan-jangan kena korban bullying juga ini sehingga meninggalkan tempat kita ini. Ya, ya, Mbak Irma nggak ada ya. Oke, baik, saya tidak tahu maksud pertanyaannya apakah barangkali anak ini kena apa perundungan atau bagaimana, kita nggak tahu jelas ini karena lebih tampaknya memberikan informasi di sini ya. Atau barangkali di sini karena diolok-olok sama orang tua, barangkali Bu Naomi itu masuk kategori perundungan nggak? Mungkin gini, izin Pak Ya. Made, mungkin saya nanggapinya gini, dari Bu Irma ini ya, Mbak Irma Sukma Mbak ini, Irma ya. ini yang terjadi, saya tahu, paham dengan maksudnya seperti ini, sering kali anak sekolahan itu, tapi ini mungkin bukan cyber ya, perundungan di sekolah gitu ya. Sutikno, terus nanti pas lagi guru memanggil untuk daftar hadir gitu kan, Naomi Sutikno, kan harusnya kita jawab hadir gitu kan ya. Nah itu kan sering tuh di sekolah tuh diejekin gitu ya, tuh si Sutikno misalnya gitu. Ya bagaimana? Oh iya. Turun temurun kayaknya Bu. Iya, dari zaman ke zaman tuh begitu tuh, ya sehingga ada anak yang begitu merasakan malu banget ya, nama orang tuaku disebut dengan tidak sopan gitu kan. Nah itu sebenarnya juga sebuah bullying tuh Pak, gitu ya. Karena nama orang tua kita disebut dengan tidak sopan dan ingat definisi bullying bahwa si korban ini tidak berdaya untuk membalas gitu loh. Iya kan? Kan kebayang kalau dia membalas, si pengganggunya akan diam, ya kan? Tapi kalau dia diam saja malah semakin cemberut atau nangis, semakin senang itu si pelaku gitu ya, terus-terusan gitu. Akhirnya bullyingnya terjadi terus-menerus. Nah, kalau memahami yang ditulis oleh Ibu Irma itu sepertinya, jadi anak ini sudah begitu malu dengan bullying yang dia terima karena nama orang tuanya dikata-katain terus mungkin gitu ya, sehingga dia tuh sampai nggak mau menulis namanya dia secara lengkap gitu. Dan itu saya bisa pahami ya. Jadi dia merasa nggak pengen punya nama itu karena sudah dikerjain teman-teman terus dengan nama tersebut gitu kan. Ya. Nah, kalau seperti itu gimana? Jelas udah harus ke psikolog profesional karena dia sudah memiliki konsep diri yang negatif. Itu kan nama itu kan melekat pada seseorang ya, diberikan oleh orang tua dan itu melekat gitu ya. Tapi terus dihina-hina sampai dia akhirnya nggak mau menulis nama dia. Nah itu tandanya dia sudah ada permasalahan dalam konsep diri. Maka akan lebih baik kalau dia segera dibantu oleh penanganan profesional supaya kita bentuk kembali self konsepnya gitu ya, supaya dia tetap bisa menerima, mensyukuri, menghargai apa yang dia miliki, yaitu namanya dia ini. Itu sih Pak. Oke. Jadi tampaknya ngetes itu ya. Iya. Oke, baik. Masuk akal ini ya. Saya tidak tahu karena itu ada turun-temurun. Cuman kalau saya dulu apa namanya, saya nyebut nama orang tua aja nggak berani itu. Ya, ya nggak berani saya nama orang tua saya disebut. Sekarang mah anak-anak manggil saya kadang-kadang nama saya langsung dipanggil malah dengan nama yang berbeda gitu ya. Dengan sesuka-sukanya dia gitu ya. Jadi itu apa namanya perubahan yang memang terjadi saat ini. Baik teman-teman, ada pertanyaan lagi barangkali?
Kalau masih ada pertanyaan? Sofi itu raise hand, Pak. Oh, Mbak Iya. Sofi, raise hand. Oh ya, Ya. silakan Mbak Sofi, sorry. Mungkin sekedar informasi aja, Pak Made, Mbak Ya. Nurul, dan Bu Naomi, tentang mengenai bukan cara ya, kan tadi ada program intervensi gitu ya. Ya. Nah, kalau menurut dari kami, saya dan teman-teman yang pernah mengikuti beberapa kali workshop ini, yang bullying prevention, sebenarnya kita nggak bisa mengharapkan korban juga untuk mau terbuka, karena kan mereka punya rasa minder, rasa tadi itu ya, self esteem yang rendah. Jadi menuntut mereka untuk mau jujur pun kadang udah jujur aja kadang orang nggak percaya gitu ya. Apalagi kalau jujur mungkin akan tambah dibully lagi. Juga pelaku nggak mungkin mau ngaku. Sometimes di ruangan kelas pun yang dilihat guru pun mereka bisa aja akrab dengan orang-orang yang dibully, korban si bulinya. Tapi secara di lorong kelas, ya kan, secara cyber, internet kan mereka melakukan yang tidak terlihat oleh mata guru gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah prevensinya. Prevensinya itu adalah mengajak semua anak-anak di dalam kelas, kita memberikan lesson, ada memberikan pembelajaran untuk bisa menumbuhkan rasa empati kepada semua siswa. Karena remaja itu kan kalau di kami yang kami ikut workshop itu sudah kami lakukan dimulai kelas 3 SD, 4 SD karena mereka para remaja ya. Jadi seperti itu, menumbuhkan rasa empati, lalu juga ada mengubah cara berpikir yang keliru, karena tadi kan ada Bu Naomi juga sempat sebutkan bahwa ada mindset mereka yang mungkin ada yang keliru nih, kenapa sampai akhirnya mereka bisa membuli orang. Lalu juga kita mesti empower the bystanders, yaitu artinya orang-orang yang melihat, mengetahui ada kejadian bullying, tapi mereka diam aja, karena mereka juga nggak berani ngomong, si ini lo ngebully gitu kan. Nah, caranya tadi dengan ada namanya terapi perilaku kognitif dengan ABC Paradigm. Nah, itu nanti kita diajarkan kalau memang di sini ada teman-teman yang bekerja di sekolah ataupun mungkin di klinik dengan anak-anak remaja yang mengalami bullying, bisa diterapkan hal yang tadi ABC Paradigm. Ada tekniknya juga, karena kami harus role play gitu ya. Jadi bisa dilakukan supaya si orang-orang yang tadi bystanders tadi membantu melaporkan, lalu atau membantu menumbuhkan empati sehingga orang-orang pelaku ini semakin turun gitu. Nah, workshop-workshop seperti ini sudah banyak dilakukan di sekolah-sekolah, Pak Made, Bu Naomi, dan Mbak Nurul. Cukup banyak ya, saya sudah mengikuti beberapa sekolah dengan teknik yang sama. Jadi membantu sekali untuk bisa diterapkan gitu di sekolah-sekolah. Terima kasih Bu Naomi. Baik, luar biasa. Luar biasa itu, bagus sekali tuh. Ya. Kalau banyak sekolah yang seperti itu bisa bisa maju banget gitu. Iya. Iya, karena bullying kan terjadi karena ada friendship. Di mana ada pertemanan pasti ada bullying, gitu kan? Ada relasi, ada sosialisasi antar teman, akhirnya jadi ada gesekan dan terjadilah bullying, gitu. Iya, betul. Memang perlu lebih banyak agent yang untuk mensosialisasikan tadi ya, berempati lah gitu ya, hargailah perasaan orang lain. Kalau diomongin seperti itu bagaimana gitu ya, empati itu harus disosialisasikan terus, disebarluaskan supaya dan dilatih gitu ya. Jadinya anak-anak ini baik dari usia anak, remaja, dewasa itu juga saling peduli dan menjaga kondisi orang lain juga, tidak hanya ke diri sendiri gitu ya. Bagus sekali tadi yang disarankan. Iya, Mbak Sofi. Baik, luar biasa Mas Sofi, terima kasih sharingnya ya. Bu Naomi, Mbak Nurul, terima kasih juga sharing yang luar biasa. Teman-teman juga dengan sangat aktif ini. Saya lihat jam saya udah di jam 9 gitu ya. Baik. Ya, teman-teman mari kita kasih applause, kita kasih reaksi dulu kedua pembicara kita ini ya. Yang belum buka kamera silakan buka kamera dulu karena acara yang dinanti-nanti kita akan sudah tiba saatnya ini ya. Biasanya begitu tuh ya. Oke, baik. Jadi itulah teman-teman. Jadi diskusi kita yang sangat hangat pada kali ini ya. Mudah-mudahan semakin didiskusikan, semakin digaungkan. Tadi peran pemerintah yang Mbak Naila sebutkan pertama kali semakin hangat karena kami pernah juga mengadakan seminar tenaga kerja asing, kemudian diekspos etodenya di mana-mana ada. Di TV One ada, di Metro ada, di mana-mana ada. Jadi kita menghangatkan suasana, tentu saja menghangatkan suasana yang positif gitu kan ya. Bukan kasus yang ya baru-baru ini yang sangat panas, bukan hangat lagi gitu ya teman-teman ya. Baik, Mbak Nurul dan Bu Naomi, terima kasih ya.
Ada kenang-kenangan ini dari Prodi S2 kepada pembicara kita. Saya persilakan Sis Artina untuk menanyakan. Nah, ini adalah sertifikat yang diberikan kepada Dr. Naomi Sutikno, MPD Psikolog, sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema ide bunuh diri remaja korban perundungan cyber. Ya, Bu Naomi, silakan Bu Naomi terima dengan virtual, Bu. Terima kasih Pak Made, terima kasih untuk Prodi S2 Psikologi Untar yang sudah memberikan sertifikat ini. Sertifikatnya saya terima. Baik, terima kasih Bu Naomi. Sis Artina, berikutnya adalah narasumber kita yang kedua, ya, Nurul Astria Putri, Magister Psikologi Psikolog sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema ide bunuh diri remaja korban perundungan cyber. Silakan Mbak Nurul. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Sis Artina. Ya, jadi ini sudah banyak yang membuka kamera. Jadi saatnya kita untuk berfoto bersama. Silakan Sis. Levi baru muncul videonya tuh, Levi nggak tahu udah sampai di Solo, di mana itu Levi ya. Ini ada alumni juga nih ternyata. Halo Andi. Tuh kan Andi. Ya, halo Ibu Naomi, halo Pak Made. Oh, ada Pak Sandi juga, alumni ya. Iya nih juga bermain di sekolah nih. Ini kebayang nih di sekolahnya juga pasti banyak usaha-usaha supaya bullying itu dihapuskan gitu ya, diberantas lah gitu ya. Wah, Mas Andi bisa sharing tuh kayak Mbak Sophie tadi kan manfaatnya luar biasa buat kita semua ya, teman-teman yang praktisi ini ya. Silakan jangan tanggung-tanggung karena apa namanya? Ya namanya juga diskusi ilmiah, jadi kita berusaha untuk mencari sesuatu yang berguna buat masyarakat gitu ya. Ya, silakan Sis Artina. Mas Yahdi belum sampai-sampai tuh lagi di dari waktu minggu lalu, bulan lalu. Dari semester 2 semester lalu itu kayaknya Mbak Levi sampai situ. Iya Bu, masih di jalan Bu. Masih di jalan. Iya. Wah, ini ada teman dari Parapat ini. Oh iya, siapa tuh? Pak Arif kayaknya lagi di Parapat. Pak Arif. Ya, Pak. Iya, jadi rame nih. Iya, rapi. Oke, ada yang mau buka kamera lagi nggak nih, teman-teman? Ya, baik, kalau tidak ada, selamat malam rekan-rekan semuanya. Saya izin untuk dokumentasi pada halaman pertama, 1, 2, 3. Ya, sudah, terus kita ke halaman kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke. Lalu ke halaman ketiga. Ya, 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Sis Artina. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Naomi, Pak Nurul ya. Dan teman-teman semua sangat antusias, sangat hangat hari ini ya, malam ini. Terima kasih banyak ya atas peran sertanya. Ya, kita sudahi, tutup dulu diskusi kita malam ini dan kita lanjutkan minggu depan dengan topik yang lain. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Terima Baik. kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Pak Nurul, Pak Made. Iya.